Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Famadianto Putra dari kelas 06 TPLP 025. Di sini ingin mempresentasikan tugas dari teknik kompilasi membuat compiler berbahasa Jawa. Oke, langsung saja di sini kita mulai dari apa yang namanya file readme dulu kan kita ada ngurus ini kan. Sini ada file readme. Nah, jadi compiler ini memiliki 5 tahap dari standar, yaitu lexical analysis atau lexer, membaca teks mentah dan mengklasifikasikannya menjadi serangkaian token. Lalu ada sintak analisis atau parser, membangun struktur abstrak sintak tree AST untuk memastikan tata bahasa sintak sudah benar. Lalu ada semantik analisis, melakukan pengecekan makna kode seperti memastikan variabel deklarasi sebelum digunakan. Lalu ada AST optimization, mengoptimalkan AST misalnya dengan teknik constant folding. Lalu ada kode generation, mengubah AST menjadi kode program Python murni. Lalu di sini ada dokumentasi bahasa, ada tabelnya. Karena di sini bahasa Jawa ya, jadi var atau variable itu menjadi wadah. Cons atau yang biasanya tuh tetap nilainya nggak bisa berubah diganti dengan dinamis, atau kalau di bahasa Jawa tuh kayak takdir Tuhan gitu. Kalau if, yen, else, liane, while karena dia menjadi suene, for juga kegunaan jadi kanggo, print tulis, function ini untuk fungsi, return adalah balik no, true dia benar, false dia salah, and lan or itu atau jadi dia utawa, not atau negasi itu ora atau tidak. Ini juga ada operator-operatornya ya. Ada gambar utamanya juga, ada tabel simbolnya juga. Seperti wadah harus dideklarasikan, jadi kalau tidak dideklarasikan akan error. Nah, ini untuk file-filenya ada di sebelah sini. Ini untuk hasilnya eh, ada di disk exe-nya. Di sini ada html-nya, ada kode gennya. Di sini ada file untuk mencoba. Di sini ada Alexa, ada main, ada parser juga, ada semantik p juga. Lalu kita lanjut ke bagian selanjutnya. Setelah tadi kita masuk ke struktur file project, desain bahasa dan table yang sebenarnya juga sudah. Lalu kita ke bagian selanjutnya, grammar, yang mana juga sama tadi variabel wadah itu. Tabel simbol juga sudah. Lalu ke kode compiler. Di sini ada kode compiler Excel. Jadi kode compiler Excel ini mendefinisikan token specification menggunakan regular expression. Misalnya kata wadah dikenal sebagai token var, kata yen sebagai token if, dan seterusnya. Nah, fungsi utamanya sendiri itu adalah membaca string kode dan menghasilkan daftar token dalam format jenis, nilai, baris, dan kolom. Lalu ada parser. Di sini ada parser. Kegunaannya adalah mengambil token dari lexer dan membangun abstrak syntax tree atau AST yang mempresentasikan struktur logika program. Untuk metodenya ada parse, statement, var, decl. Setiap jenis statement punya metode tersendiri untuk deklarasi variabel, if statement untuk percabangan, for statement untuk for loop, dan seterusnya. Lalu jika ada kesalahan sintak, misalnya tanda kurung hilang, parser langsung melaporkan error beserta lokasi baris dan kolomnya. Lalu kita lanjut ke not AST atau AST not.py.
Didefinisikan adalah setiap kode ini di sini, setiap node-nya mempresentasikan satu elemen program. Seperti ini misalnya. Misalnya ini dia deklarasi variabel. Lalu ada if not. Ini untuk percabangan. Elif dan seterusnya ya, untuk for not juga ada, untuk for loop. Lalu kita ke semantic analysis, yang mana itu semantic.py. Nah, semantik ini mengecek apakah program masuk akal secara logika, bukan hanya benar secara tata bahasa. Tabel simbolnya diimplementasikan sebagai list of dictionaries yang berperan sebagai stack scope. Metodenya lookup var mencari variabel dari scope terdalam ke terluar. Ini untuk kodenya. Eh, Lalu kita lanjut ke optimizer. Nah, ini adalah tahap sebenarnya opsional, tapi menunjukkan penerapan teori optimasi compiler. Pertama itu ada constant folding. Jika compiler menemukan ekspresi 2 ditambah 2 dalam kurung dikali 4, dia langsung menghitung hasil jadi 20 saat compile time, bukan saat runtime. Yang kedua ada dead branch elimination. Jika kondisi yen dia benar, maka selalu benar. Maka cabang liane dihapus karena tidak akan pernah dieksekusi karena sudah benar gitu. Ketiga ada dead loop elimination. Jika so ini atau loop while-nya itu salah, loop ini tidak akan pernah dijalankan. Lalu ada kode gen. Kode gen ini adalah AST yang sudah dioptimasi diubah menjadi kode Python murni. Khususnya untuk operator plus, kita bungkus dengan helper function tambah supaya bisa menggabungkan string dengan angka. Nah, ini untuk kode-kodenya. Lalu kita demo kompilasi sukses. Kita udah masuk ke direktorinya. Kita main.py, lalu sukses Jawa dan winr. Deklarasi jadi file ini tuh menguji deklarasi variabel konstansa, wadah, binaris, eh, yang yang benar atau ketika dia sesuai maka akan lolos dan tidak berhenti di bagian pengujiannya gitu. Ketika semuanya udah berhasil, lalu akan disimpan. Nah, ini file yang dihasilkan dari file ini, file yang tadi kita coba. Ada di bagian sukses dan ini saya lupa. Sukses.py dia. Nah, ini yang kita tes tadi. Lalu kita akan coba error handling. Nah, kompilasi gagal, silakan perbaiki kesalahan di atas. Jadi dia mendeteksi kesalahan karena ini memang error test. Baca file error, mengenai token lexer, menganalisis sintak dan membangun SD paksa. Kesalahan sintaksnya ditemukan. Kekurangan token r parent. Ing baris di baris 10 kolom 17 untuk eh, kurung buka lbs. Lalu kita coba untuk error yang semantik.
Nah, di sini juga karena kita mencoba error, variabel X-nya belum dideklarasikan atau belum dideklarasikan, makanya dia gagal dan disuruh melakukan mengulang atau memperbaiki. Mungkin itu saja presentasi atau demo compiler bahasa Jawa ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sebelum menutup saya lupa ada lexical analysis yang bertujuan untuk memecah kode menjadi token. Kesimpulan dari presentasi ini adalah lexical analysis memecah kode menjadi token, syntax analysis membangun AST sesuai grammar, semantic analysis validasi logika dengan simbol table, AST optimization, constant folding, dan dead code elimination, lalu kode generation menghasilkan kode Python. Semua fitur sudah kita coba dan mungkin itu saja yang bisa saya demokan. Saya tutup ulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.